Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, sahabat yang setia untuk mendengarkan program RPKM. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui program RPKM, yaitu Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, topik firman Tuhan secara khusus untuk anak-anak ya, atau kepada anak muda atau yang disebut sebagai anak. Ya, bukan hanya yang kecil atau usia 1 sampai 12 tahun maksudnya, tapi selama kita masih ada orang tua, kita masih disebut sebagai anak, apapun ya salah satu dari orang tua masih ada hidup, mungkin itu ayah ataupun ibu. Nah, di mana mereka masih hidup, tentu anak-anak harus mengasihinya. Ya, makanya topik hari ini, kasihilah orang tua. Kasihilah orang tua. Jangankan orang tua kandung kita, ya orang tua yang lain yang usianya lebih tua dari kita, ya kita pun harus mengasihi. Ya, jadi terlebih anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebelum melanjutkan renungan ini, lebih dahulu saya akan membaca satu firman Tuhan dari Efesus 6. Ya, diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayat ketiga, saya akan baca demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Apa bukti bahwa kita mengasihi orang tua kita? Sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya ya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam hubungan keluarga, yaitu anak-anak mengasihi orang tua dengan cara apa? Nah, menaati orang tua di dalam segala hal. Menaati orang tua, dan itu dikatakan haruslah demikian. Jadi anak-anak harus taat kepada orang tua. Nah, sebagai bukti mengasihi selain menaati, ya, menaati orang tua dan juga menghormati orang tua, ayah dan ibu, itu perintah penting dan harus juga dilakukan. Nah, dengan melakukan ini, ingat ada janji Tuhan. Dengan menaati orang tua, menghormati orang tua, maka dikatakan engkau berbahagia. Wow, luar biasa. Dan bukan hanya berbahagia, panjang umurmu. Nanti masa depanmu, masa depan yang bahagia, penuh dengan keceriaan, prestasi, berhasil, sukses. Ini sudah banyak kesaksian, ya, bagaimana anak-anak dari mulai masa kecilnya, remajanya sampai besarnya, yang bagi mereka yang menghargai, menghormati, melakukan perintah taat kepada orang tuanya, sukses dan berhasil. Karena apa? Karena Tuhan menolongnya untuk meraih semuanya. Karena dia melakukan perintah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita sampaikan yang bagaimana begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita, ya, sebagai anak-anaknya. Demikian juga ya orang tua, itu untuk ayah ataupun ibu, ya, mengasihi anak-anaknya, berusaha mengasihi anak-anaknya dengan sempurna, sekalipun tidak sesempurna ya Tuhan, ya, atau Bapa yang kita panggil Tuhan, dengan kita sebagai anak-anaknya, tapi orang tua berusaha. Mari kita mulai dari usia kandungan, ya. Dalam kandungan, ya, mulai dari kandungan 0 sampai 9 bulan, kau dijaga begitu baik, begitu ketat, ya. Ya, makanan-makanan yang bergizi ya dimakan oleh ibumu supaya
ya, janin bertumbuh sehat dari bayi yang sehat, ya, bayi yang diharapkan lahir nanti jadi anak yang sehat, anak yang bisa nanti pintar dan cerdas, sehingga sudah dipersiapkan masa kandungan. Kemanapun engkau masa kandungan dibawa, sekalipun dalam kelelahan, dalam perjalanan, dia tetap menjagamu, ya, menjagamu supaya jangan terbentur, jangan sampai sakit, ya. Nah, itu dalam kandungan begitu sempurna dijaga, ya, dijaga, ya. Nah, ini ingat dalam masa kandungan itu dilakukan. Kemanapun ibu mau pergi, selalu membawamu dalam kandungan untuk apa? Dia tetap tidak lelah untuk menjaganya. Ya, itu. Kemudian pada saat engkau sudah lahir dan engkau berumur 1 tahun, dia menyuapimu, memberi engkau makan, ya, bahkan tiap hari memandikanmu, memandikanmu. Ya, sebelum engkau menangis, menangis sepanjang malam dan engkau rewel sepanjang malam, ya engkau tetap, ya, sebagai anak, ya, dengan sabar, ya, bersabar untuk, ya, melayanimu, ya, sekalipun, ya, sekali lagi engkau menangis sepanjang malam, tetap sabar, ya, sabar terhadap engkau, ya, dan menunggu engkau sampai tertidur dan menahan rasa ngantuk supaya engkau lebih duluan tidur, gitu ya, ditunggu, ya. Nah, dan ketika engkau berumur 2 tahun, ya, ketika engkau berumur 2 tahun, ya, orang tuamu mulai mengajarimu cara berjalan, ya, ya, berjalan. Ya, jadi kadang-kadang sekalipun ketika engkau diajak jalan, berjalan engkau tidak mau, mungkin malah engkau kabur, ya, meninggalkan, ya, ya, sudah dipanggil tetapi tidak mau gitu. Tapi orang tua tetap sabar, ya. Nah, pada saat engkau berumur 3 tahun, ya, ya, orang tuamu memasakkan makanan dengan kasih sayang, ya, dengan kasih sayang. Ya, supaya engkau sehat dengan makan makanan yang bergizi, ya, makanan-makanan yang berprotein. Tapi seringkali engkau susah diberi makan, tapi tetap sabar. Makan ketika engkau, ya, kadang buang piring, ya, lalu menumpahkan makanan yang ada dalam piring, ya. Ya, itu sehingga lantai bisa kotor karena penuh dengan makanan. Nah, pada saat engkau berumur 4 tahun, ya, pada saat engkau berumur 4 tahun, orang tuamu memberikan pensil supaya belajar mewarnai, ya. Nah, sekalipun, ya, engkau sering ataupun mencoret-coret dinding rumah dan meja makan, penuh dengan coretan, ya, tetap sabar untuk menghadapimu, mengajarimu, ya. Ya, ketika engkau berumur 5 tahun, ya, orang tuamu membelikan pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus, ya. Ya, ketika engkau ke sekolah minggu, atau ketika kau bermain dengan teman-temanmu dengan pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih, yang indah, ya. Nah, tapi kadang, ya, apa yang dilakukan oleh anak, ya. Nah, sehingga dengan pakaian yang bagus itu, ya, seringkali digunakan untuk bermain, ya, bermain lumpur ataupun dibuat menjadi kotor, ya, kotor. Nah, apa itu, ya, ya, berguling-guling di tempat yang kotor di rumah ataupun mungkin di luar sehingga pakaianmu kotor, ya. Nah, itu sering yang dilakukan oleh anak-anak secara umum. Kemudian ketika engkau berumur 6 tahun, orang tuamu, ya, menyekolahkanmu, ya, agar kamu menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang bisa membaca, menulis, berhitung. Nah, tapi seringkali anak-anak bisa membalasnya dengan apa? Ya, membalasnya, ya, memakinya, ya, memaki bapak, ibu, dan yang lain sebagainya, ya. Ya, kenapa? Nah, ya, ketika kau mau sekolah, ya, tapi nggak dikasih jajan atau tidak sesuai dengan, ya, uang yang diharapkan oleh anak, bisa marah, bisa mengatakan bapak kejam, ibu jahat.
ya. Nah, itu ibu pelit, bapak pelit, nah itu. Nah, itu pada saat engkau berumur 7 tahun, ya dia membelikanmu apa? Mainan, ya, mainan. Tapi belum lama mainan itu engkau telah rusak, ya, ya jadi itu kan mungkin juga polanya, ya. Ya, ketika kau main bola dengan tetangga, bola itu kau tendang hingga memecahkan kaca jendela rumah orang lain, ya, sehingga orang tuamu dapat teguran. Tapi orang tuamu, bapak ibu tetap sabar, ya, tetap sabar. Dia belum memarahimu, tapi tetap sayang kepadamu. Ya. Saat kau berumur 8 tahun, ya memberimu apa yang kamu suka, misalnya es krim, ketika kau minta es krim, diberikan kepadamu untuk es krim. Tapi kadang-kala anak ya apa, ditumpahkan, itu mengotori seluruh ya lantai di rumah, bahkan juga mengotori bajumu, ya. Tetap sabar ya menghadapi anak. Bayangkan dulu luar biasa kasih sayang dari orang tua ya. Kemudian saat engkau berumur 9 tahun, ya, ya orang tuamu membayar mahal untuk kursus pianomu atau kursus vokal, ya, atau kursus musik yang lainnya, supaya kau punya talenta, ya, itu kegiatan di samping belajar di sekolah. Orang tua berikan yang terbaik ini bagimu, tapi kadang-kadang kau membalasnya apa? Tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh berlatih, atau tidak dengan serius. Ya, itu tapi tetap sabar, ya. Walaupun mungkin agak menjengkelkan kadang-kala dengan melihat orang tua, tapi tetap sabar. Membimbingmu, mengarahkanmu sampai engkau tetap berlatih dengan serius. Ya. Ya, kemudian ya kita perhatikan juga pada saat engkau anak, ya anak-anak atau saat kita menjadi anak-anak di umur 10 tahun, ya orang tua mengantarkan kemana saja yang kita mau. Ya minta untuk jalan-jalan dipenuhi, minta untuk ke mall dipenuhi, minta untuk tempat bermain dipenuhi, ya. Ya dipenuhi semuanya. Ya, dilakukan itu karena sangat sayang dengan dirimu, ya. Nah, lalu kadang-kadang anak-anak membalasnya dengan apa? Ya, ya dengan membalasnya dengan eh, tidak sesuai dengan harapan dari dari orang tuanya, ya, dari orang tuanya malah sering melawan, ya, ya mengucapkan kata-kata yang kasar, ya, kemudian kata-kata yang orang ada kata yang itu didapatkan dari anak dari mana ya sudah berani ya, memanggil papi maminya dengan kata-kata yang kasar gitu ya. Nah, bisa juga apakah itu kesalahan dari orang tua atau itu mungkin didengarkan dari tetangga gitu kan. Nah, makanya anak-anak ini mulai dari kecil harus diperhatikan pergaulannya kepada dengan anak siapa dia bergaul ya. Jangan sampai ada anak memanggil bapak mamanya tidak sopan ya atau sering membentak-bentak orang tuanya. Itu tidak baik ya, tidak baik. Ya itu, ini anak-anak. Jadi inilah yang harus dilakukan sebagai bukti mengasihi orang tua. Dari umur kandungan sampai dengan engkau lahir dan ya, umur 10 tahun itu kebiasaan dan banyak kebiasaan-kebiasaan yang lain dilakukan oleh anak-anak. Tapi tetap orang tuamu sabar dan memberikan pelayanan yang terbaik, mengasuh, merawat dengan baik, ya memberikan hidup mereka kepadamu sebagai anak yang dikasihi, disayang. Karena itu jangan pernah kurang ajar kepada orang tua. Ya, taatilah orang tuamu, ya hormatilah orang tua, maka engkau akan bahagia dan engkau akan panjang umur. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kasihilah orang tua. Ya, sekiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, teguran, motivasi. Silakan di like, di respon, dan juga yang belum subscribe mohon di subscribe supaya program ini bisa terus berkelanjutan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.